Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan membuat sebuah lampu emergency menggunakan aki atau baterai 12 volt dan akan menggunakan lampu neon TL seperti ini. Namun sebelum saya memulai merakitnya, akan saya perlihatkan terlebih dahulu lampu emergency rakitan saya yang sudah jadi. Nah, itulah lampu emergency rakitan saya yang sudah jadi. Sangat sederhana sekali, tidak ada rumahnya, dan saya pasang di kusen pintu. Nah, ini lampunya menggunakan neon TL. Nah, neon TL 10 watt. Dan ini adalah saklar on off-nya. Nah, ini adalah akinya atau baterainya 12 volt. Sebesar aki sepeda motor 3 ampere ukurannya. Dan itu adalah mesinnya menggunakan trafo perit. Dan ini adalah adaptor atau trafo untuk mengecas aki, untuk mencarger aki menggunakan trafo besi ukuran 300 mA. Dan ini adalah kabel jalur ke PLN untuk menghidupkan trafo. Nah, berakhir di sini, dan ini colokannya menggunakan bekas charger HP. Ini adalah kepala charger HP yang sudah rusak. Saya manfaatkan colokannya. Nah, di lampu emergency ini ada lampu kedap-kedip. Nah, ini adalah indikator saklar on off. Dan yang biru di adaptor adalah indikator charger akinya. Sekarang akan saya coba nyalakan. Dan lampu emergency ini umurnya sudah lebih dari 5 tahun. Alhamdulillah sekarang masih hidup. Dan ini adalah otomatis. Ketika PLN mati atau padam, ini akan hidup sendiri atau menyala sendiri. Dan ketika PLN hidup atau menyala, maka ini adalah akan mati sendirinya. Sekarang akan saya coba. Nah, ini adalah colokan yang ke charger akinya. Dan itu lampunya kelihatan dari sini. Sekarang akan saya cabut. Ini adalah colokan yang ke charger aki. Maka lampu itu akan hidup sendirinya. Nah, hidup. Sekarang akan saya colokan kembali, maka lampu akan mati sendiri. Nah, saya ulang sekali lagi. Ini charger akinya akan saya cabut. Nah, hidup lampunya. Dan ini akan saya colokan kembali. Nah, hidup. Lumayan terang. Sama seperti neon PLN 10 watt. Karena ini adalah neon PLN juga 10 watt. Namun hidupnya memakai aki 12 volt. Nah, sekarang kan saya colokan kembali ini charger akinya, maka lampu akan mati sendiri. Nah, sekarang akan saya buat videonya bagaimana cara merakit lampu emergency seperti ini.
Inilah peralatan untuk merakit lampu emergensinya. 2 buah trafo, ini lampunya, dan sebuah transistor. Ntar akan saya pakai meja dulu supaya lebih dekat, lebih jelas. Nah, ini pertama-tama sebuah transistor jenis NPN. Ini saya menggunakan D313. Dan trafo, di sini ada 2 jenis trafo. Ini trafo besi ukuran 500 ampere CT yang ada 12 voltnya, karena akan menggunakan aki 12 volt. Dan ini adalah trafo perit. Ini adalah cabutan dari power supply receiver parabola. Dan ini adalah rakitan saya sendiri, dan saya ambil perit dan kokernya saja. Sedangkan lilitannya ini adalah hasil lilitan saya sendiri, karena kalau menggunakan lilitan bawaannya tidak pas. Kalau ukuran 12 volt kurang panjang, jadi panas pada transistor. Model seperti ini. Nah, ini adalah power supply receiver parabola. Nah, ini adalah trafonya. Saya ambil dan saya bongkar lilitannya, lalu saya bikin lilitan sendiri. Insya Allah kedepannya akan saya bikin videonya secara khusus cara membuat trafo perit seperti ini untuk membuat lampu emergensi. Sekarang akan saya rakit terlebih dahulu yang trafo perit ini. Lalu elko 16 volt 470 mikrofarad, yang bagian positif ke kaki tengah sini. Bagian negatif, nah ke sini ke bagian emitor transistor. Lalu pasang resistor 6800 ohm. Warna gelangnya biru abu merah. Dari kaki basis transistor ke kaki trafo sebelah sini. Lalu pasang saklar. Nah, dari sini
Pasangkan dioda IN 4002, ini saya mempergunakannya. Pasangnya seperti ini, gelangnya bagian sebelah sini, dan ini yang tidak ada gelangnya ke sini. Lalu yang satunya lagi sama pemasangannya, bagian yang ada gelangnya sebelah sini. Nah, ini pasangnya di kaki basis sini. Dan nyambung ke dioda sini. Nah, seperti ini. Lalu pasang kabel hitam dari sini adalah untuk nyambung ke aki bagian negatif dari sini. Nah, ini adalah untuk sambungan ke aki negatif. Sedangkan dari saklar pasang sikring, ini adalah sikring. Nah, sikring pasang ke saklar. Ini pemasangannya sengaja saya tidak pakai PCB, maksudnya supaya jelas kelihatan. Dan dari sikring ini adalah nanti nyambung ke aki bagian positif. Sedangkan yang ini adalah output positifnya dan sebelah sini. Jadi outputnya ngambil dari sini dan ke sini. Nah, akan saya pasangkan dulu ini jack untuk charger aki dan untuk menyalakan otomatisnya. Pemasangannya dari sini. Nah, dari kaki dioda sini, ini bagian negatif. Ini dari adaptor. Sengaja saya pakai jack nanti untuk mencobanya supaya gampang. Dan sebelahnya lagi ke sini. Nah, sikring.
dan memakai lampu indikator on off-nya, pemasangannya. Nah, ini pakai resistor 5600 ohm. Ini bagian positifnya di sini nyambung ke kaki elko sini. Dan bagian negatifnya adalah ke negatif elko sini. Nah, ke negatif elko. Sekarang kan saya sambungkan ke lampu. Kan saya pindahkan dulu mejanya karena ini sempit, susah. Nah, ini akan saya sambungkan ke lampu. Ini outputnya. Outputnya bebas, tidak ada positif dan negatif. Nah, ini outputnya dari kaki yang dua ini. Ini baterainya. Ntar supaya kelihatan jelas. Ini bagian negatif baterai. Ini positif baterai. Ini saklarnya akan saya on kan. Kesini kan saja supaya kelihatan jelas. Nah, saklarnya akan saya on kan. Nah, lampu menyala. Kan saya matikan lampu kameranya. Nah, menyala. Dan ini adalah yang biru lampu indikator on off. Nah, ini menyala lampu yang biru. Dan sekarang akan saya colokan. Ini adalah charger akinya ke adaptor. Apakah otomatisnya berfungsi atau tidak? Sekarang akan saya hidupkan terlebih dahulu.
hidup lampu. Nah, mati. Berarti otomatis berfungsi. Sekarang akan saya buat kembali. Ini jack dari adaptor. Nah, hidup kembali. Ini saya menggunakan lampu neon TL seperti ini dan menggunakan trafo perit. Dan untuk lampu bisa memakai lampu LED seperti ini. Akan saya coba menggunakan lampu LED seperti ini. Ini lampu LED 220 volt. Soldernya belum panas. Dan di sini, nah ini ada resistor dari kaki basis. Ini resistor dari kaki basis ke kaki trafo sini. Ini adalah alat ukur redup terangnya cahaya lampu ini. Resistornya ini adalah 6800 ohm. Dan apabila nilai resistornya lebih besar, maka lampu akan lebih terang, tapi transistor akan cepat panas. Atas ini. Kalau resistor lebih kecil nilainya, saya ulang kembali. Kalau resistor ini lebih kecil nilainya, maka lampu akan lebih terang, tapi transistor akan cepat panas. Kalau resistor ini maksud saya, lebih besar nilainya, maka lampu akan lebih redup dan transistor akan dingin, tidak cepat panas. Jadi saya ulang kembali, resistor ini adalah alat ukur untuk redup terangnya cahaya lampu. Kalau lebih kecil nilai resistornya, maka cahaya lampu akan lebih terang, tapi transistor cepat panas. Kalau resistor ini lebih besar nilainya, maka cahaya lampu akan redup, tapi transistor akan dingin. Ini kan coba cabut dulu, takut konslet. Ini lampunya akan saya buka terlebih dahulu supaya kelihatan ini tidak ada rekayasa. Nah, tidak ada apa-apanya dalamannya. Ini adalah lampu PLN 220 volt.
Lampu kameranya akan saya matikan terlebih dahulu. Nah, menyala terang. Akan saya coba otomatisnya. Nah, ini lampu dari atau ejek dari adaptor. Apakah lampunya mati ketika di-charger akinya? Nah, mati. Akan saya cabut kembali. Nah, hidup. Jadi bisa menggunakan lampu LED seperti ini, juga bisa menggunakan lampu neon TL seperti ini. Ini adalah menggunakan trapo perit. Sekarang akan saya coba menggunakan trapo besi seperti ini. Ini adalah trapo penurun tegangan, ukurannya 500 mA CT. Ini akan saya bongkar dan saya pindahkan traponya. Sekarang kan saya pakai meja dulu supaya kelihatan jelas. Nah, ini rangkaiannya yang tadi. Tidak akan saya bongkar semuanya karena ada kesamaan rangkaian. Cuman beda traponya saja. Jadi kaki kolektor ini yang tengah nyambung ke 12 volt, yang ini sini. Nah, sedangkan ini positif elko nyambung ke CT sini. Dan ini resistor yang dari basis nyambung ke 12 voltnya. Oh lupa, ini resistor 6800 ohm. Kalau trapo besi harus diperkecil nilainya, menggunakannya 3300 ohm. Akan saya cabut yang ini, saya ganti dengan yang 3300. Nah, ini adalah alat ukur terang redupnya cahaya lampu emergensinya. Semakin kecil nilainya akan semakin terang lampunya, tapi transistor akan semakin
panas atau cepat panas. Lalu ini, nah saklar ke positif sini. Kalau pemasangan bukan tutorial, sebaiknya memakai PCB. Banyak PCB yang bolong-bolong di toko elektronik, supaya gampang merakitnya, supaya lebih rapi. Karena ini adalah sebuah tutorial, saya tidak pakai PCB supaya lebih jelas kelihatan. Maksud saya begitu. Nah, seperti ini rangkaiannya. Ini adalah untuk charger aki dari trafo. Nah, ini bagian negatif, ini positif. Ini transistornya D313 NPN jenisnya. Ini lampu indikator charger. Nah, ini sikringnya. Dan ini nanti ke aki. Outputnya dari sini. Nah, ini yang 0 dan 220. Saya singkirkan dulu mejanya. Dan untuk trafo besi seperti ini, kalau menggunakan neon TL seperti ini lampunya, maka cahayanya kurang terang. Jadi kalau menggunakan lampu neon TL, sebaiknya trafonya menggunakan trafo perit seperti ini. Nah, sekarang akan saya pergunakan lampunya adalah lampu LED saja. Akan sambung ke sini. Nah, ini lampu yang tadi. Sekarang akan saya sambungkan ke aki. Gak susah posisinya sih. Sekarang akan saya nyalakan saklarnya. Dan ini akan matikan dulu lampu kameranya. Nah, nyala terang. Sangat terang. Sekarang akan saya coba lampu otomatisnya, maksudnya saklar otomatisnya apakah berfungsi. Nah, ini akan saya colokkan.
Nah, mati. Tekan cabut kembali, hidup. Jadi saklar otomatisnya berfungsi. Inilah cara saya membuat atau merakit lampu emergency, dan rakitan seperti ini berdasarkan pengalaman saya umurnya lumayan awet. Itu yang punya saya sudah sampai 5 tahun lebih, sekarang masih hidup. Dan mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Mohon maaf, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.